Di tengah kota Purbalingga berdiri sebuah masjid unik yang menyatukan budaya Islam dan Tionghoa. Masjid tersebut ialah Masjid Jami Piti Muhammad Cheng Ho Purbalingga. Masjid yang dominan memiliki warna merah dan terlihat seperti kelenteng. Masjid Jami Piti Muhammad Cheng Ho Purbalingga bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah lambang persaudaraan lintas budaya yang tak lekang oleh masa. Menjadi bukti bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disatukan dalam harmoni yang indah. Inilah kisahnya. Di Desa Silaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, berdiri megah Masjid Jami Piti Muhammad Cheng Ho. Masjid ini merupakan salah satu dari 3 masjid Cheng Ho di Indonesia. Dibangun sejak 2005 dan diresmikan pada 5 Juli 2011 atas prakarsa Hiriwakong, seorang mualaf keturunan Tionghoa. Masjid ini menjadi simbol akulturasi budaya. Di bawah naungan Piti Purbalingga, Masjid Cheng Ho dibangun dengan menggabungkan arsitektur Tiongkok, nuansa Arab, dan kearifan lokal budaya Jawa. Setiap bentuk, setiap ukiran, setiap warna, dan setiap tiang yang menjulang semuanya menyimpan pesan yang mendalam tentang keyakinan, sejarah, dan perjalanan spiritual umat Islam. Apa makna di balik bentuk pagoda, warna merah, warna emas, dan warna hijau yang mendominasi, serta ornamen lain yang menghiasi? Mari kita telusuri lebih dalam filosofi tersembunyi dalam arsitektur Masjid Cheng Ho Purbalingga. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat Mbak. Perkenalkan, saya Rizka Septiani dan teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya izin mewawancarai Bapak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Muhammad Nur Baisin SPDI. Saya sebagai Ketua Takmir di Masjid Jami Piti Muhammad Cheng Ho, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Yang membedakan antara Masjid Cheng Ho Purbalingga dengan masjid-masjid yang lain, kalau di Purbalingga itu pintunya ada 3. Kalau masjid-masjid yang lain, contohnya di Surabaya dan Pasuruan itu memiliki perpaduan hampir yang sama. Cuman di Surabaya sama Pasuruan ada pintunya tapi terbuka. Nah, kalau di Purbalingga pintunya 3. Pintu yang pertama itu pintu seperti perpaduan seperti segi 8, yang di sampingnya segi 4. Nah ini perbedaan yang lain yaitu pembangunannya. Yang lain itu pintunya cuma di depan toh. Ya, kalau yang sini ada 3 ruang. Pintu depan, samping, kanan, kiri. Dan di samping itu perbedaannya juga di tiangnya. Yang lain itu mungkin yang di Pasuruan dan Surabaya itu 6, kalau di sini 8. Dan di samping itu juga warna. Kalau di Surabaya dan Pasuruan warnanya merah, kuning, dan hijau. Nah, kalau Cheng Ho Purbalingga itu ada warna putih, kuning, merah, hijau, dan abu-abu itu ada. Dan di samping itu juga konsepnya ada 3 tingkat. Nah, di sini juga ada tingkat atas, tengah, bawah. Dan di samping itu juga sini ada serba 8. Nah, perbedaan yang lain juga lantainya. Sini lantai yang seperti hati. Ini. Warna apa? Kalau dominan warna merahnya di sini tuh paling banyak, beda dengan yang di Surabaya dan di Pasuruan. Nah, kalau di Surabaya Pasuruan itu kan di Jawa Timur, di provinsi. Kalau di Purbalingga tempatnya di kecamatan dan di desa Silaganggeng. Alhamdulillah
memang awal-awalnya masyarakat khususnya Desa Lambur dan Desa Salaganggang tadinya dia agak menolak, tapi tidak total menolak. Tapi setelah diberitahu, dikumpulkan pada tahun 2003, dikumpulkan dari unsur pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat sekitarnya. Setelah dijelaskan akan membangun masjid seperti kelenteng. Lah, setelah dijelaskan apa itu kelenteng, sebetulnya itu buat persembahan orang-orang Cina. Tapi setelah dijelaskan lagi mau dibangun masjid, tapi buat masyarakat lingkungannya. Alhamdulillah setelah 2003 itu dibentuk kepanitiaan, dia itu menerima. Tapi setelah waktu dibentuk kepanitiaan, namanya itu Masjid An-Nabawi Tanjin B. Alhamdulillah di 2005 orang-orang itu mulai kerja bakti, Mbak. Responnya bagus banget ini. Dan 2005 juga mulai peletakan batu pertama, yaitu oleh Bupati Tunggalingga Pak Triyono Budi Sasongko. Itu respon dari masyarakat waktu itu ya, yang tadinya menolak, alhamdulillah itu ya menerima 100%. Nah, kalau warna merah itu adalah salah satu unsur kebudayaan Cina atau Tionghoa. Merah adalah warna yang legenda untuk orang-orang Cina atau Tionghoa. Maksudnya apa? Di samping kita harus berani warna merah, berani berbuat, tapi kita harus berani bertanggung jawab. Nah, di samping itu untuk orang-orang Cina, orang itu legendanya melindungi. Di samping melindungi pada masyarakat Tionghoa. Dan waktu itu juga melindungi buat apa? Melindungi buat roh-roh yang jahat. Misalkan dia kedatangan setan yang jahat atau monster. Dan di samping itu juga merah memiliki kekuatan untuk mengusir roh atau jin. Dan juga mempunyai makna keberuntungan, keselamatan. Selain merah, juga ada warna-warna yang lain, Mbak. Bukan merah dot, tapi kalau tadi mengatakan merah dot, memang ya kita berpikirnya untuk orang Cina, orang Tionghoa memang ya keselamatan, itu keberanian. Nah, pokoknya kita berpikirnya jangan seperti orang-orang yang lain. Intinya khusus buat orang Cina keselamatan. Kalau pintu-pintu itu sebetulnya kalau di depan, dari depan itu maknanya apa? Kita masuk ke pintu itu segi 8. Dalam arti apa? Masuk ke seperti ke Gua Hiro. Ini masuk pertama. Nah di situ pintu-pintu itu memang ornamennya waktu itu mempunyai makna la ilaha illallah. Di situ juga ada tulisan la ilaha illallah juga. Itu ada 4 jenis, yang depan 4, dalamnya 4. Maknanya apa? La ilaha illallah itu tetap kita tujuannya kepada Allah. Nah makna yang lain itu ada 4 itu sahabat juga, sahabat Nabi, sahabat ya Nabi Abu Bakar, Umar, Siddiq. Kalau yang samping sana itu juga segi 4, Mbak. Di sana juga ada bintangnya 8. Nah itu juga ada Allahnya juga. Lah kalau samping-sampingnya itu seperti garis ini, kita saling berkaitan, kita kebersamaan. Orang sholat itu berjamaah bersama. Nah itu menandakan berkaitan. Nih kanan sama kiri itu sama. Nah kalau depan memang beda. Dan di samping itu juga pintu 2, kalau ibarat orang bilang itu kupu tarung kan. Mungkin kalau satu dong nggak kupu tarung, ini 2 kupu tarung, istilahnya perang. Tapi kalau di masjid bukan perang, itu buat penutup.
apabila ada sesuatu, nah kita tutup, ada kejahatan kita tutup. Yang itu memang kalau di masjid yang lain di Surabaya sama Pasuruan itu tiangnya ada 6. Nah kalau sini 8. Maknanya apa? Jadi sudah bilang dari awal keselamatan dan kebahagiaan, kesejahteraan. Lah kalau direfleksikan ke masalah keislaman, 8 itu sakat 8, yang tengah itu 4, itu sahabat Nabi. Yang 3 juga sama, yang 4 juga sama sahabat Nabi. Kalau 8 ini kita masuk ke Gua Hiro. Ya, waktu itu sahabat Nabi dikejar-kejar oleh kaum Muhajirin. Dia masuk ke Gua Hiro. Ini ibarat itu kalau direfleksikan ke agama Islam kalau zaman Rasulullah. Nah, kalau kita melihat masuk ke masalah kemasjidan atau ke Tionghoanya, itu keselamatan tiang-tiangnya. Cuma memang ya di tengah itu ya ada 4, maknanya tadi sahabat Nabi. Di samping-samping itu ya juga sama sahabat Nabi. Di sini saya katakanlah memang ada yang serba 8, serba 4. Katakanlah seperti depan ini juga 4, ya kan? Sana 4, ini 4. Nah itu sebetulnya lawan Allah itu kita memang dari kecil sudah mengenal Allah. Tapi berhubung masjid itu waktu itu bagaimana supaya di atas itu kosong. Nah akhirnya kita ke atas, menunduk ke atas kita harus mengingat Allah. Ini semuanya itu di sini serba Allah ada. Ini Allah itu semua hanya satu, la ilaha illallah ya. Intinya ya masjid ini udah dirancang dari awal, memang kita Allah yang paling pertama. Di depan juga pengiman juga ada Allahnya. Di sana atas juga Allah, kanan kiri juga Allah, pintu-pintu juga semuanya Allah. Ini. Ini menurut kebudayaan Cina, pada atap masjid Chengho Purbalingga terlihat pada atap yang berada di tengah yaitu atap pagoda. Atap itu berbentuk kubah 3 tingkat. 3 kubah tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Semakin tinggi ukuran kubah menjadi semakin kecil. Atapnya bertingkat-tingkat dengan segi 8. Sebagaimana bentuk atap pada pagoda tempat ibadah untuk orang-orang Buddha. Nah, di situ itu ada warnanya juga hijau, kuning, merah, dan abu-abu. Kalau hijau itu di atas gentengnya, di tengah-tengahnya itu ada kuningnya, terus bawah lagi itu merah di lantainya, dan di bawah paling bawah itu abu-abu lantainya. Nah disitulah, maka kalau melihat dari tingkatan-tingkat itu juga sama. Ada 3 yang di atas itu lafaz Allah, maknanya apa? Kita melihat di atas, so itu bentuk batu masjid kan kelenteng. Biasanya orang datang itu tahunya kelenteng. Setelah melihat ada lafal Allah atau asma Allah, orang baru percaya oh itu ternyata masjid itu. Dan di samping itu napa-napa juga menandakan bahwa kita itu percaya kepada Allah. Nah di samping itu atap masjid Purbalingga yang Chengho Purbalingga juga mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Cina, Pak. Namun ada perbedaan dalam hal nilai-nilai yang diyakini pada susunan atap. Hal ini disebabkan penyusunan atap dan bentuk-bentuk lain pada Masjid Chengho Purbalingga tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam. Meskipun bentuknya kecinaan, tapi pengaruh kebudayaan Cina pada atap dan nilai-nilai keislamannya diperkuat oleh yaitu sesuatu kekuatan untuk orang Tionghoa. Nah, atap itu tadi ada 3. Di dalam juga 3, di atas, di luar juga 3. Cuman di luar ada kubahnya, di dalam nggak ada. Sama saja tingkatnya 3, iman, Islam, dan ihsan. Kita sebagai orang Islam ya harus melaksanakan perintah Allah. Nah ini
bentuknya kalau di dalam itu cuma 3 tingkatan, kan di atas saya tambahan kubahnya yaitu lafal Allah. Untuk pertanyaan masalah lampion, memang di Masjid Cengho Purbalingga jika diamati juga terdapat benda-benda yang unik ya. Terdapat benda unik yang digantungkan pada bagian langit-langit atap masjid. Benda itu adalah lampion. Nah, terdapat 2 bentuk lampion yang digantung pada Masjid Cengho di Purbalingga. Nah, yang pertama yang bentuknya bundar, yang kedua berbentuk segi 8. Nah, di samping itu di samping-samping lampion juga banyak, kurang lebih jumlahnya itu ada 16. Nah, dulu ada 16, tapi sekarang bisa ditambah lagi jadi 17. Maknanya apa? 1 sama 7 juga 8. Nah, makna dari lampion itu sebetulnya variasi, Mbak. Tidak ada makna apapun, cuman itu semacam lampu hias. Tapi kalau buat orang Tionghoa, bundar itu maknanya kita kebersamaan, kita kerjasama. Ibarat orang itu main sepak bola. Nah, main sepak bola di situ kan ada 11 sama 11 ya. Nah, di situ bersama-sama satu tapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Kita memasukkan bola ke gawang, tujuannya sama. Orang Islam, kita memasukkan bola, kita tujuannya kepada Allah. Nah, kalau yang segi 8 itu ya, lampion segi 8 itu sama juga keselamatan, kesejahteraan juga. Ini singkatnya. Harapan dan sekaligus program. Memang dari awal itu sebetulnya masjid ini menginginkan pada waktu keresmian memang ya kondisinya bagus, warnanya juga masih terang. Harapan saya mudah-mudahan nanti pada masyarakat bisa datang, baik untuk pengajian atau untuk yang lain. Maksudnya apa? Masjid ini bukan milik satu organisasi, bukan milik yayasan, tapi milik umat Islam. Oleh karena itu, monggo siapa saja bisa datang ke sini, dan harapan yang paling utama dari takmir menginginkan kembali adanya TK ini. Dan di samping itu juga bisa ada salah satu patungnya yaitu Laksamana Cengho. Itu harapan yang paling utama. Selama ini belum ada ya, di Purbalingga. Jadi harapan saya sama teman-teman takmir memang berkeinginan ya, di samping tadi masalah jamaah berbanyak ya, dan ini juga salah satu ikon Purbalingga. Jadi harapan saya ya tadi kerjasama dengan Dinas Pendidikan, masalah kebudayaan, buat penelitian gitu. Alhamdulillah itu ya memang dari awal, dari 2008 waktu itu di gambarnya itu sudah ada unsur-unsur, dari 3 unsur: Tionghoa, Arab, dan Jawa. Tionghoanya apa? Tionghoanya itu dari masjidnya, Arabnya dari tulisan Arab, Jawanya itu dari kayunya. Itu kayunya dari apa? Itu dari kayu jati. Ini unsur Jawanya. Nah, di samping unsur Jawa dari kayu jati juga orang-orang banyakkan yang sholat di sini itu orang-orang Jawa. Nah, kalau orang-orang Arabnya kurang jarang. Nah, saat ini memang kebanyakan orang Jawanya, orang-orang Cina yang mualaf juga tidak ada yang datang ke sini. Ini unsur itunya. Kalau unsur yang lain tuh ya soalnya tidak ada, cuman dari masjid itu ya cuman kayunya saja dari kayu Jawa atau kayu jati. Alhamdulillah dengan adanya lampion, dengan adanya ornamen-ornamen seperti ini dari orang-orang lintas agama seperti
mantan istri Presiden Gus Dur, Bu Nuriyah Gus Dur. Dia datang ke sini setelah dia mendengar di Purbalingga ada Masjid Cengho. Dia dikasih gambar dulu. Setelah melihat dari awal 2011, dia datang 2012, melihatnya senang. Senangnya apa? Ornamennya juga segi 8-nya ada, segi 4-nya juga ada, dan di samping itu pintu-pintunya dia melihat ada 3. Itu maknanya juga sama iman Islam Ihsan, dan ambalannya juga 3. Nah, saya melihat itu, akhirnya lintas agama di Purbalingga mengumpulkan, yang ketuanya waktu itu Dr. Mulyadi mengundang Bu Nuriyah Wahid datang ke sini, termasuk orang-orang mu'alaf. Nah, disitulah dia mengatakan masjid ini bukan milik umat Islam, tapi milik semua lintas agama. Alhamdulillah bisa menyatu di sini. Makanya setiap kemarin tanggal 17 dia datang di Purbalingga, Bu Nuriyah Gus Wahid. Tapi tidak ke sini, Mbak. Dia datang di Bukateja, di tempatnya Pak Gunatso. Dia juga pengurus Cengho juga, dia juga mu'alaf. Masjid Cengho Purbalingga bukan sekedar tempat ibadah, melainkan simbol harmoni di tengah keberagaman budaya dan keyakinan. Arsitekturnya yang memadukan unsur Islam dan budaya Tionghoa telah menyampaikan pesan toleransi dan penerimaan. Dari atap yang menyerupai pagoda hingga warna merah yang mendominasi bangunan. Masjid ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman. Bahwa iman dan budaya bisa hidup berdampingan tanpa kehilangan makna. Dari Purbalingga, Masjid Cengho berdiri sebagai inspirasi kerukunan, mengingatkan kita bahwa yang membuat rumah ibadah suci adalah hati yang terbuka dan cinta yang merangkul semua warna.